akan mempresentasikan informasi manajemen. Satu, konsep dasar informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem serangkaian prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi. SIM memainkan peran penting dalam operasi sehari-hari dan strategi jangka panjang organisasi. Berikut adalah beberapa konsep dasar dari sistem informasi manajemen. Data dan informasi. Data mengumpulkan fakta mentah yang belum diolah. Data bisa berubah angka, teks, gambar, atau suara. Informasi. Data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan nilai bagi penerima. Informasi membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif. 2. Komponen SIM. Perangkat keras atau hardware, komputer, server, perangkat jaringan, dan perangkat keras lain yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan data. Perangkat lunak software, aplikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola dan memproses data. Basis database mengumpulkan data yang terorganisir yang dapat diakses dan dikelola dengan mudah. Manusia atau people, pengguna sistem termasuk manajer, karyawan, dan teknisi IT. Prosedur, proses, dan aturan yang mengatur pengumpulan, pemrosesan, dan distribusi informasi. 3. Fungsi SIM, pengumpulan data, mengumpulkan data dari berbagai sumber internal dan eksternal. Pemrosesan data, mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui proses seperti penyortiran, penggabungan, dan perhitungan. Penyimpanan data, menyimpan data dan informasi untuk penggunaan saat ini dan di masa depan. Distribusi informasi, mengirimkan informasi kepada pengguna yang membutuhkan dalam format yang sesuai dan tepat waktu. Pengendalian dan keamanan, memastikan integritas, keamanan, dan privasi data dalam sistem. 4. Jenis-jenis SIM. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System atau TPS. Mengelola data transaksi rutin harian seperti penjualan, penggajian, dan inventaris. Sistem informasi manajemen atau Management Information System atau MIS. Menyediakan laporan dan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk membuat keputusan taktis dan operasional. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS. Membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Sistem informasi eksekutif atau Executive Information System atau ACE. Menyediakan informasi yang disaring untuk kebutuhan manajemen tingkat atas. 5. Manfaat SIM, peningkatan efisiensi operasional, automatisasi proses bisnis, dan pengurangan kesalahan manusia. Peningkatan pengambilan keputusan, penyediaan informasi yang tepat, waktu, dan akurat untuk mendukung keputusan strategis dan operasional. Keunggulan kompetitif, menunggu strategi bisnis melalui analisis data dan pengetahuan yang mendalam tentang pasar dan operasi internal. Peningkatan komunikasi, meningkatkan aliran informasi dalam organisasi sehingga semua pihak memiliki informasi yang konsisten dan up to date. 2. Sistem informasi. Sistem informasi adalah komunikasi dari teknologi, orang, dan proses yang dirancang untuk mengumpulkan proses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam suatu organisasi. Berikut adalah beberapa konsep dasar yang perlu dipahami dalam sistem informasi.
1. Komponen sistem informasi, perangkat keras, hardware. Komponen fisik seperti komputer, server, jaringan, dan perangkat lainnya yang digunakan untuk memproses dan menyimpan data. Perangkat lunak atau software, program, dan aplikasi yang digunakan untuk memproses data ini termasuk sistem operasi, aplikasi bisnis, dan perangkat lunak manajemen basis data. Data informasi mentah yang dikumpulkan, disimpan, dan diolah oleh sistem informasi data adalah bahan dasar yang diproses untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Prosedur, instruksi, dan aturan yang mengarahkan penggunaan sistem informasi mencakup bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diolah, dan didistribusikan. Orang, pengguna sistem informasi termasuk manajer, analis sistem, pengembang perangkat lunak, dan pengguna akhir yang memanfaatkan sistem untuk tujuan mereka. 2. Sistem informasi mengumpulkan data dari berbagai sumber internal dan eksternal organisasi. Memproses data, mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui berbagai metode seperti perhitungan, penyampaian, pengklasifikasian, dan agregasi. Menyimpan data dalam berbagai format dan lokasi untuk diakses dan digunakan di masa depan. Mendistribusikan informasi menyebarkan informasi yang diproses ke pihak yang memerlukan, baik secara otomatis maupun manual. Menghasilkan informasi, membuat laporan, grafik, dan alat bantu visualisasi lainnya untuk mendukung pengambilan keputusan. 3. Jenis-jenis sistem informasi. Sistem informasi manajemen atau SIM mendukung fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Sistem pendukung keputusan atau DSS membantu manajer dalam membuat keputusan berdasarkan analisis data yang kompleks dan simulasi. Sistem informasi eksklusif atau ACE memberikan informasi yang disesuaikan untuk eksekutif tingkat atas guna mendukung pengambilan keputusan strategi. Sistem informasi geografis mengelola data yang berhubungan dengan lokasi geografis, sistem perencanaan sumber daya perusahaan, mengintegrasikan semua aspek bisnis termasuk perencanaan, manufaktur, penjualan, dan pemasaran. Manfaat sistem informasi, efisiensi operasional, mengotomasikan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Pengambilan keputusan yang lebih baik, menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung keputusan yang lebih baik. Keunggulan kompetitif, memberikan alat untuk menganalisis pasar dan pesaing serta memanfaatkan peluang baru. Inovasi produk dan layanan, mendukung pengembangan produk dan layanan baru dengan memberikan wawasan berbasis data, peningkatan komunikasi dan kolaborasi, memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara departemen dan tim organisasi. 3. Analisis sistem informasi. Analisis sistem informasi adalah proses mempelajari sistem informasi yang ada untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem tersebut. Analisis ini melibatkan berbagai teknik dan alat untuk memahami bagaimana sistem bekerja, mengidentifikasi kelemahan, dan merancang perbaikan atau pengembangan. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam analisis sistem informasi. 1. Pengumpulan informasi. Wawancara. Mengadakan wawancara dengan pengguna
pengguna akhir, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami kebutuhan dan masalah yang ada. Observasi, mengamati bagaimana sistem saat ini digunakan dalam lingkungan kerja sehari-hari. Dokumentasi, mengumpulkan dan meninjau dokumen yang ada seperti manual, prosedur, dan laporan sistem. Kuesi, kuesioner, mengadakan kuesioner untuk mendapatkan umpan balik dari sejumlah besar pengguna sistem. Analisis kebutuhan fungsional, mengidentifikasi fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan non-fungsional, mengidentifikasi kebutuhan lain seperti keamanan, kinerja, skalabilitas, dan kompatibilitas. Modeling sistem, diagram alur data, menggambarkan aliran data melalui sistem dan proses-proses yang memanipulasi data tersebut. Diagram entitas relasi, menggambarkan hubungan antara entitas dalam sistem dan atribut-atribut yang mendeskripsikan entitas tersebut. Diagram aktivitas, menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dalam sistem. Evaluasi sistem yang ada, analisis SWOT, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sistem saat ini. Analisis gap, membandingkan kinerja sistem saat ini dengan tujuan yang diinginkan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan area perbaikan. Penentuan solusi. Rancangan sistem baru, pengembangan desain sistem baru, atau perbaikan sistem yang berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Studi kelayakan, menganalisis kelayakan teknis, ekonomi, dan operasional dari solusi yang diusulkan. Prototyping, membuat prototype dari solusi yang diusulkan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Dokumentasi dan presentasi. Dokumentasi hasil analisis menyusun laporan yang mendokumentasikan temuan, analisis kebutuhan yang diidentifikasi, dan solusi yang diusulkan. Presentasi kepada pemangku kepentingan, menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi kepada manajemen dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan. 7. Implementasi dan pemantauan. Pengembangan sistem, melakukan pengembangan berdasarkan desain yang telah disetujui. Uji coba yang telah disetujui. Uji coba, menguji sistem baru atau memperbaiki untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Pelatihan pengguna, memberikan pelatihan kepada pengguna akhir tentang bagaimana menggunakan sistem yang baru atau diperbarui. Pemantauan evaluasi, melakukan pemantauan berkala terhadap sistem yang baru diimplementasikan untuk memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi kebutuhan dan memperbaiki masalah yang ada. 4. Manajemen database. Manajemen database adalah proses mengelola data dalam suatu sistem manajemen berbasis manajemen basis data untuk memastikan bahwa data dapat diakses, disimpan, dan diatur dengan cara yang efisien dan aman. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam manajemen database. 1. Perencanaan dan desain database. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan data organisasi untuk memastikan bahwa database dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Modeling data, menggunakan diagram entity relationship atau model data lainnya untuk mengkaji struktur database yang mencerminkan hubungan antara data. Normalisasi, memecah tabel data untuk mengurangi redundansi dan memastikan konsistensi. Implementasi database, pemilihan DBMS, pemilihan database manajemen, memiliki sistem manajemen basis
memiliki sistem manajemen basis data yang tepat seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle SQL Server. Pembuat skema menulis dan mengeksekusi skrip SQL untuk membuat tabel, indeks, dan constraint sesuai dengan desain database. Administrasi database, keamanan data, mengelola hak akses, dan otorisasi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Backup dan recovery menyusun dan melaksanakan strategi backup dan merecover untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kegagalan sistem atau bencana pemeliharaan kinerja, memantau kinerja database, dan mengoptimalkan query untuk memastikan respon yang cepat. Pemantauan dan pemeliharaan, monitoring sistem penggunaan alat pemantauan untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah kinerja dan kesalahan, tuning database, mengoptimalkan kinerja dan mengatur indeks, query, dan struktur data, manajemen data, integritas data, menegakkan aturan integritas untuk memastikan data tetap akurat dan konsisten, replikasi dan sinkronisasi, mengatur mengatur replikasi data untuk menyediakan redundansi dan ketersediaan yang tinggi. Manajemen kapasitas, memantau pertumbuhan data dan merencanakan kebutuhan kapasitas penyimpanan di masa depan. Pemulihan bencana di continuity bisnis. Strategi pemulihan, pengembangan dan penguji rencana pemulihan bencana untuk meminimalkan downtime dan kehilangan data. 5. Sistem informasi dalam perspektif bisnis. Sistem informasi dalam perspektif bisnis adalah alat strategi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola, memproses, dan menganalisis data guna mendukung operasi, pengambilan keputusan, dan strategi bisnis. Untuk berikut adalah beberapa cara sistem informasi mempengaruhi dan meningkatkan kinerja bisnis. Efisiensi operasional, otomatisasi proses bisnis, mengurangi waktu dan biaya dengan mengotomatisasi tugas rutin dan berulang. Manajemen inventaris, memantau dan mengelola stok secara real time untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Pengelolaan transaksi, memproses transaksi dengan cepat dan akurat, misalnya seperti sistem point of sale atau POS. 2. Pengambilan keputusan yang lebih baik, business intelligence, mengumpulkan data dan menganalisis data untuk memberikan wawasan bisnis yang mendalam, membantu dalam perencanaan strategis. Dashboard dan reporting, menyediakan informasi terkini melalui dashboard yang mudah diakses untuk mendukung keputusan berbasis data. Keunggulan kompetitif, analisis pasar dan tren, menggunakan data untuk memahami tren pasar, perilaku pelanggan, dan peluang baru. Inovasi produk dan layanan, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mengembangkan produk serta layanan baru yang memenuhi kebutuhan tersebut. Hubungan pelanggan yang lebih baik, customer relationship management, mengelola interaksi dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Personalism, kepuasan dan loyalitas. Personalism, menyediakan pengalaman yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi dan perilaku pelanggan. Kolaborasi dan komunikasi. Alat kolaborasi memfasilitasi kolaborasi antara karyawan seperti melalui internet, aplikasi kolaborasi, dan manajemen proyek. Komunikasi real-time, memanfaatkan teknologi seperti email, chat, dan video conferencing untuk komunikasi yang cepat dan efisien. Manajemen
Manajemen risiko dan kepatuhan. Keamanan data, melindungi data sensitif dari ancaman ancaman keamanan cyber melalui enkripsi, firewall, dan sistem deteksi intrusi. Kepatuhan regulasi memastikan bahwa operasional bisnis mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku dengan mengotomatisasi pelaporan dan audit. Manajemen sumber daya. Enterprise Enterprise Resource Planning mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, HR, produksi, dan distribusi untuk memastikan efisiensi dan konsistensi data. Manajemen tenaga kerja, mengelola penjadwalan, pelatihan, dan penggajian karyawan dengan lebih efektif. 8. Skalabilitas dan fleksibilitas. Cloud, cloud computing menggunakan solusi cloud untuk fleksibilitas dan skalabilitas yang memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan sumber daya sesuai kebutuhan, adaptasi teknologi, memanfaatkan teknologi baru dan berkembang untuk tetap kompetitif dan responsif terhadap perubahan pasar. 6. SIM pada era globalisasi. Pada era globalisasi, sistem informasi manajemen memainkan peran yang semakin penting dalam membantu organisasi mengelola operasional mereka dengan lebih efisien dan responsif terhadap dinamika global. Berikut adalah beberapa cara bagaimana SIM berperan dalam konteks globalisasi. Interaksi global. Operasi multinasional SIM memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan operasional di berbagai negara, memastikan konsistensi dan koordinasi dalam seluruh unit bisnis global. Sistem ERP global, Enterprise Resource Planning, menyediakan platform integrasi untuk manajemen keuangan, rantai pasokan, dan sumber daya manusia di seluruh lokasi geografis. Akses real-time ke data global. Pengambilan keputusan berbasis data memberikan akses real-time ke data bisnis dari berbagai bagian dunia, memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan berdasarkan fakta. Bisnis intelijen dan analitik. Alat BI membantu menganalisis data global untuk mengidentifikasi tren, peluang pasar, dan meningkatkan strategi bisnis. Manajemen rantai pasokan. Koordinasi rantai pasokan. SIM membantu mengelola dan mengoptimalkan rantai pasokan global, mengurangi waktu siklus dan biaya logistik, visibilitas dan transportasi, memberikan visibilitas penuh atas inventaris, pengiriman, dan distribusi di seluruh jaringan global. Kolaborasi dan komunikasi global. Alat kolaborasi. Platform kolaborasi seperti Slack, Microsoft Teams, dan alat manajemen proyek memungkinkan tim di berbagai lokasi bekerja sama secara efektif. Komunikasi efisien. Video conferencing, chat, dan email membantu mengatasi hambatan komunikasi antar negara, penyesuaian dan regulasi internasional, kepatuhan regulasi. SIM membantu memastikan kepatuhan terhadap berbagai regulasi internasional seperti Undang-Undang Privasi Data dan standar akuntansi. Manajemen risiko mengelola risiko yang terkait dengan operasional global, termasuk risiko politik, ekonomi, dan keamanan cyber. Strategi pemasaran global. Pemasaran tersegmentasi. SIM memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang tersegmentasi berdasarkan data demografis dan perilaku konsumen di berbagai pasar. E-commerce global mendukung operasi e-commerce yang memungkinkan bisnis menjual produk dan layanan di pasar global. Keunggulan kompetitif, inovasi produk, menganalisis kebutuhan dan preferensi pelanggan di berbagai wilayah untuk mengembangkan produk dan layanan inovatif. Kecepatan respon, mempercepat respon terhadap perubahan pasar dan persaingan melalui informasi yang tepat waktu dan relevan. Manajemen sumber daya manusia global, rekrutmen dan pelatihan sistem HRM,
membantu dalam rekrutmen, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja yang tersebar secara global. Manajemen kinerja, memantau dan mengevaluasi kinerja kerja karyawan di berbagai lokasi untuk memastikan produktivitas dan keterlibatan. Keamanan data dan informasi, keamanan cyber, mengimplementasikan langkah-langkah keamanan cyber yang kuat dan melindungi data sensitif dari ancaman global. Penyimpanan data tersentralisasi menggunakan cloud computing untuk menyimpan dan mengelola data secara aman dan efisien di seluruh dunia. Inovasi teknologi, adopsi teknologi baru, menerapkan teknologi baru seperti AI, machine learning, dan IoT untuk meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi produk. Transformasi digital, mengadopsi transformasi digital untuk tetap kompetitif di pasar global yang terus berkembang. 7. Sistem informasi akuntansi dan sistem informasi keuangan. Sistem informasi akuntansi dan sistem informasi keuangan adalah dua jenis sistem informasi yang sangat penting dalam mengelola aspek keuangan suatu organisasi. Meskipun dua sistem ini seringkali tempat tindih, mereka memiliki fokus untuk fungsi yang spesifik. Sistem informasi akuntansi, definisi SIA adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data akuntansi, serta menghasilkan laporan keuangan yang digunakan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan. Fungsi utama, mengumpulkan data transaksi keuangan dari berbagai departemen. Menyimpan data transaksi dengan cara yang terstruktur dan aman. Pengelolaan data, memproses data transaksi untuk menghasilkan informasi akuntansi seperti jurnal, buku besar, dan neraca. Pelaporan, menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Pengendalian internal, memastikan integritas data dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur akuntansi. Komponen SIA, modul transaksi, modul untuk menangani berbagai transaksi seperti penjualan, pembelian, penggajian, dan inventaris. Buku besar, modul yang mengumpulkan data dari modul transaksi untuk melakukan laporan keuangan utama. Pelaporan, alat untuk menghasilkan laporan keuangan dan analisis yang relevan. Manfaat, akurasi dan efisiensi, meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan transaksi. Pengambilan keputusan, menyediakan informasi keuangan yang penting untuk pengambilan keputusan manajemen. Kepatuhan, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi. Sistem informasi manajemen keuangan, definisi SIMKE adalah sistem yang dirancang untuk manajemen dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya keuangan perusahaan. Fungsi utama, perencanaan keuangan membantu dalam perencanaan anggaran, proyeksi keuangan, dan analisis investasi. Pengelolaan keuangan, mengelola aliran kas, aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Pengendalian keuangan, memantau kinerja kerja keuangan terhadap anggaran dan tujuan keuangan. Pelaporan dan analisis, menghasilkan laporan keuangan dan analisis kinerja untuk manajemen. Komponen, anggaran dan perencanaan, modul untuk membuat anggaran dan perencanaan keuangan jangka panjang. Manajemen kas, modul untuk mengelola harian kas masuk dan keluar. Manajemen aset, modul untuk mengelola aset tetap dan investasi. Pelaporan keuangan, alat untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih kompleks dan analisis keuangan. Manfaat, pengambilan keputusan yang lebih baik, menyediakan data dan menganalisis yang mendalam untuk mengambil keputusan strategis, efisiensi operasional, mengotomati proses keuangan yang kompleks dan meningkatkan efisiensi operasional. Pengelolaan risiko, membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan. Perbedaan antara SIA dan SIMKE. SIA berfokus pada pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan transaksi keuangan. SIMKE berfokus pada perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya keuangan. Pengguna SIA digunakan oleh akuntan dan staf keuangan untuk pencatatan dan pelaporan transaksi. SIMKE digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan keuangan. Output,
Laporan keuangan standar seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Ke laporan dan analisis keuangan yang lebih komprehensif untuk mendukung manajemen strategis. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.